Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, salam. Salam sukacita bagi kita semua. Kita bersyukur ya Bapak Mama, karena hari ini kita masih bisa saling menyapa dalam senyum, dalam kasih Kristus. Masih bisa melihat orang yang kita sayang. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada yang sonde bisa lagi. Teringat saudara-saudara kita yang sedang ada dalam bencana, senyum mereka seketika hilang karena bencana yang terjadi. Mereka ada dalam kedinginan, mereka ada dalam kelaparan, mereka ada dalam penantian antara hidup dan mati. Mereka dipisahkan oleh orang-orang yang mereka sayang. Karena itu benar-benar kita mengucap syukur kepada Tuhan ketika kita masih diberikan kesempatan kepada Tuhan. Bapak Mama omong-omong tentang kesempatan, kita percaya bahwa Tuhan banyak sekali memberikan kita kesempatan untuk hidup lebih baik tentunya ya Bapak Mama. Mungkin dulu kita sakit berat, tapi kemudian Tuhan pulihkan kita lewat cara yang luar biasa yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin dulu kita kesusahan untuk makan dan minum setengah mati, tapi Tuhan tolong dengan berbagai cara. Tuhan bantu kita melewati segala proses dan kita masih bisa ada sampai saat ini. Mungkin ketika kita mencari pekerjaan susah sekali, kita harus panas-panas, kita harus berjuang setengah mati untuk mencari satu pekerjaan. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita ketika melihat kita punya kesusahan, kita pu upaya, kita pu usaha, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bekerja yang layak. Mungkin kita pu rumah tangga hampir hancur, tiap hari bakalai, tiap hari kacau, tapi Tuhan kasih kesempatan memulihkan hati sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, bersatu kembali dalam rumah tangga yang hampir hancur itu menjadi baik kembali Bapak Mama. Karena itu saya percaya bahwa kita semua pernah ada dalam kesempatan baru yang kembali Tuhan sodorkan kepada kita. Tapi bagaimana kita pun respon? Ada orang yang respon dengan baik ya. Dia hidup, dia menjalankan dia pun hidup dengan bersyukur, dia hidup dengan baik, dia hidup dengan taat akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dia tata, dia rancangkan dia pun hidup dengan baik karena dia dapat kesempatan yang baru dari Tuhan. Tapi ada yang sonde, ada yang pikir, kok nanti ju Tuhan tolong, kok nanti ju kalau kita bikin salah Tuhan kasih ampun, karena Tuhan kan baik. Tanpa kita sadari Bapak Mama bahwa kesempatan itu jangan sampai terakhir sudah, gitu ya. Jangan sampai kesempatan itu sonde datang lagi. Bahwa ini sudah. Karena kita sonde ambil, kita sonde genggam ini kesempatan, akhirnya terlepas begitu saja dan kita jadinya menyesal. Tapi penyesalan mau bikin apa? Lewat, suson bisa bikin apa-apa lagi. Nah, Bapak Mama, ini pembacaan kita saat ini bagaimana bangsa Israel juga dapat kesempatan dari Tuhan ya. Kita tahu bersama sejarah bangsa Israel, bagaimana mereka berjuang, bagaimana Tuhan ada bersama-sama terus di pihak mereka untuk menumbuhkan mereka punya iman. Tuhan kasih kesempatan berulang-ulang kali, walaupun firman Tuhan mengatakan bahwa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan mereka. Tuhan terus berupaya supaya mereka selamat, Bapak Mama. Karena itu Tuhan terus kasih kesempatan kepada mereka. Ketika mereka keluar dari pembuangan di Babel, kita tahu bersama bahwa pembuangan itu memakan waktu yang cukup lama, hampir 70 tahun. Karena itu ketika kita keluar, mereka keluar, Bapak Mama, kita kalau keluar dari rumah 1 minggu saja, pulang itu rumah tuh son jadi doi. Ya, abu di mana-mana, bunga dong yang kita sonde siram itu kering semua, ya. Kita punya piring, mangkok dong semua berdebu habis, harus cuci ulang, harus sapu pel rumah bersihkan karena debu semua. Apalagi Israel jalan ke tinggal dong per rumah ini 70 tahun. Bapak Mama bayangkan pulang itu tanah dong sugersang. Suson bisa bikin apa-apa
dompu rumah juga mungkin susun ada lah, susun ada jejak lah, begitu ya, mungkin tinggal puing-puing saja. Nah ini yang buat mereka akhirnya mereka berpikir mereka kecewa akan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sudah dapat kesempatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan kembali lagi meloloskan mereka. Tuhan kembali lagi kasih selamat mereka. Yang harusnya buat bangsa Israel saat itu dompung hidup jadi lebih baik. Tapi Bapak Mama, apa yang mereka buat? Baik para imam maupun umat, baik para pemimpin maupun masyarakat yang dipimpin, semuanya melakukan kesalahan. Karena dong pikir, bikin apa bikin baik? Bikin apa buat baik? Buat baik itu untuk apa kalau sudah ada untungnya? Bagi mereka seperti itu. Waktu itu pikiran mereka bahwa sudah ada untungnya kita bikin baik-baik. Lebih baik ya sudah sekalian buat yang jahat. Mungkin pikiran-pikiran ini yang sering terlintas bagi orang-orang yang numpung hidup terus ada dalam penderitaan. Ya, ketika mereka bikin salah, apalagi kalau orang-orang di sekitar jalan ketinggal sangdong, apalagi kalau keluarga sone ada yang dukung lagi, ya, seakan-akan dong hidup sendiri, kadang-kadang dong pikir, sudahlah, kok mau berubah baju untuk apa? Mau berubah baju untuk siapa? Lebih baik memang kita pun hidup begini saja. Nah mungkin itu sudah yang kira-kira terjadi pada bangsa Israel. Mereka akhirnya hidup dalam dosa, Bapak Mama. Kalau kita lihat pada bacaan di Maleakhi pasal 1 dan 2 itu rentetan dosa-dosa itu disampaikan dengan sangat jelas bagi kita semua. Mereka hidup, mereka tidak ibadah dengan sungguh-sungguh. Ibadah mereka itu seakan-akan munafik saja. Gitu ya, dompu ibadah itu tidak benar-benar sungguh-sungguh. Mereka menyembah patung berhala, yang kemudian mereka sembah Tuhan tapi juga mereka sembah berhala. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Lalu juga terjadi kawin campur di sana, orang-orang yang tidak mengenal Allah menikah dengan orang-orang yang mengenal Allah, yang akhirnya dompu iman itu bisa jadi tambah kacau, tambah menurun. Bukannya mereka semakin maju, bukannya mereka pu iman semakin bertambah. Lalu juga rumah tangga mereka tidak baik-baik saja. Terjadi kacau balau di sana, perceraian, rumah tangga yang hancur, Bapak Mama. Bahkan juga banyak yang mencuri perpuluhan, bahkan persembahan-persembahan yang diberikan untuk Tuhan. Lebih kacaunya lagi adalah para imam yang selalu ajar umat supaya hidup benar, hidup yang adil. Ternyata dompu hidup sampai begitu. Mereka melakukan hal yang buruk, mereka korupsi, mereka melakukan hal yang jelek. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, semua kejahatan ini bikin Tuhan sedih. Bapak Mama, coba kita posisikan ketika kita percaya kepada orang, misalnya anak kita kita anak bikin kesalahan, karena kita terlalu sayang dengan dia, kita percaya bahwa dia akan kembali, bahwa dia akan berubah. Karena itu kita bilang sebagai orang tua, Papa dan Mama kasih kesempatan, Papa dan Mama tahu bahwa lu akan berubah. Tapi itu anak makin kacau, dia pun hidup semakin jauh dari Tuhan, semakin di luar pengawasan orang tua. Pasti kita sedih sekali sebagai orang tua, ya. Pasti kita sedih sekali karena kita percaya pada anak itu, tapi ternyata kita pun anak sonde memberikan perbuatan yang baik. Nah sama juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan kasih segalanya bagi bangsa Israel, dia sudah mencoba supaya Israel ini kembali kepada jalannya, jalan yang ditunjukkannya, memperbaharui hati dan roh mereka. Tetapi seakan-akan mereka bilang, sonde Tuhan, kami ikut, kami pun mau saja. Kami sepertinya sonde mau lagi ikut jalannya Tuhan. Ya di situ pasti Tuhan sedih, Bapak Mama. Tuhan sedih dengan perbuatan mereka. Karena itu dalam pembacaan kita di sini ada dua hal yang dipakai oleh Tuhan, api pemurni dan juga sabun penato. Api yang memurnikan logam, api yang memurnikan perak dan emas. Emas dan perak dia hanya bisa dimurnikan dengan api yang benar-benar panas. Dan juga pakaian yang mempunyai noda-noda bisa kita pakai air saja, tetapi harus dibantu dengan sabun untuk membersihkan. Ini dua hal mau disampaikan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan dibentuk oleh Tuhan.
Mereka akan dimurnikan kembali. Mereka akan dibersihkan kembali. Ketika bangsa Israel bilang, Tuhan, Tuhan di mana? Tuhan yang menghukum dosa, Tuhan yang melihat perbuatan-perbuatan dosa itu ada di mana? Nabi Maleaki menjawab bahwa Tuhan akan datang dan tidak seorang pun dapat tahan berdiri di hadapannya. Artinya bahwa orang-orang yang mereka merasa jauh daripada Tuhan, mereka yang sonde mau mengikuti kebenaran Tuhan, dongson akan tahan-tahan dengan itu api yang memurnikan. Dongson akan tahan dekat-dekat dengan sabun yang membersihkan. Mereka akan terus ada dalam hal yang kotor, hal yang najis, hal yang salah. Mereka tidak akan tahan. Tetapi bagi siapa yang tahan, mereka akan dimurnikan. Mereka akan dibersihkan kembali. Ini pesan firman Tuhan dalam Maleaki, melalui Nabi Maleaki. Tuhan mau bilang bahwa stop sudah. Kalian punya perbuatan-perbuatan ini stop sudah. Mari ikut jalan yang Tuhan tunjukkan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudari yang terkasih, ada dua hal yang saya catat untuk kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama adalah teguran Tuhan bukan untuk membinasakan, tetapi untuk menyelamatkan. Kadang-kadang kita pikir kebalikan ya Bapak Mama, bahwa Tuhan pun teguran itu menghukum, Tuhan pun teguran itu membinasakan. Kalau Tuhan tegur itu rasa-rasa bahwa lu mati sudah, ini Tuhan yang togor nih, lu mau lari di mana justru akan bisa. Kadang-kadang kita melihat teguran Tuhan dari sisi negatif, padahal melalui firman Tuhan ini, teguran Tuhan itu dia bermanfaat untuk memurnikan dan membersihkan. Dia tidak punya tujuan jahat, malah tujuannya adalah baik, supaya kita diselamatkan Bapak Mama. Tetapi bagi kita yang menganggap bahwa teguran Tuhan itu jahat, kita yang menganggap bahwa teguran Tuhan itu mematikan, kita yang menganggap bahwa teguran Tuhan itu membinasakan, maka tidak akan ada kesempatan bagi kita. Kita membuang-buang kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, Bapak Mama, prosesnya pasti berat. Ya, api yang memurnikan dan juga sabun yang membersihkan. Prosesnya pasti berat. Untuk ikut Tuhan pasti berat, dia punya proses. Ketika kita jalan yang salah, ketika kita sudah melakukan sesuatu yang buruk, teguran Tuhan itu pasti akan terasa menyakitkan. Teguran Tuhan itu rasanya menusuk sampai ke dalam-dalam. Teguran Tuhan itu rasanya seperti membuat kita susah untuk bangkit kembali. Tapi Bapak Mama, janji Tuhan bilang, kalau kita berhasil tahan dengan baik, maka kita akan melewati semuanya, dan keselamatan itu akan menjadi bahagian dari kita semua Bapak Mama. Asalkan kita benar-benar kuat. Hanya memang kadang-kadang berat, kadang-kadang banyak yang sonde bisa tahan, kadang-kadang banyak yang akhirnya mereka kembali lagi kepada dosa. Mereka hidup nyaman kembali lagi dengan dosa. Banyak yang rasa-rasa sonde mengaku bahwa mereka berdosa. Seakan-akan pukul dada bilang, kok kita sonde berdosa Tuhan? Kok kenapa? Kenapa Tuhan bikin ini? Kadang-kadang teguran sudah datang, tapi kita menyangkal bahwa kita ini orang benar, bahwa kita ini orang yang taat. Padahal sudah nyata-nyata ada teguran-teguran yang selalu datang silih berganti dalam kehidupan kita, yang mau kasih ingat bahwa kembali sudah, Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan memurnikan kembali. Yang penting kita kembali. Bapak Mama ingat perumpamaan tentang anak yang sejalan ketinggal di pembapa. Dia bikin kesalahan, Bapak Mama, dia bikin hal yang salah. Tetapi ketika dia kembali, dia pembapa yang lari duluan untuk dipeluk sang dia. Dia pembapa yang lari duluan untuk bilang, mari anakku. Dari dulu dia pembapa tunggu. Sama juga dengan kita pun Tuhan. Tidak ada kata terlambat bagi kita untuk bisa merubah hal-hal yang buruk menjadi hal-hal yang baik. Kita pembapa selalu menunggu kapan kita kembali. Ketika kita kembali, dia juga yang akan lari terlebih dahulu untuk memeluk dan merangkul kita. Dia sendiri yang akan menolong kita untuk bisa benar-benar pulih, benar-benar murni, benar-benar bersih dari segala apapun yang menjadi dosa dan kesalahan. Karena itu Bapak Mama, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan yang tidak bisa Tuhan ampuni, yang tidak bisa, yang
Tuhan pasti akan mengampuni kita, karena Tuhan pun kasih itu lebih besar, sangat besar untuk kita semua. Karena itu Bapak Mama, hari ini pesan firman Tuhan yang pertama adalah teguran itu baik untuk menyelamatkan kita. Karena itu jangan anti ditegur. Teguran bisa datang lewat apapun ya, bisa datang lewat kita pun keluarga sendiri. Misalnya istri melihat suami yang salah dia tegur, atau sebaliknya, atau orang tua yang menegur anak-anak, atau bahkan sebaliknya anak-anak yang menegur orang tua. Teguran itu bisa datang dari tetangga, bisa datang dari sekitar, ya. Tapi apakah kita mau respon dengan baik itu teguran? Kalau kita respon dengan baik, maka kita pun hidup akan diberkati. Tapi kalau tidak, maka kita akan binasa. Karena itu yang kedua, Bapak Mama, firman Tuhan bilang bahwa pakailah kesempatan itu dengan baik. Tuhan yang datang dalam kelahirannya telah memberikan Bapak Mama dan saya keselamatan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu tidak bisa kita bayar dengan apapun. Itu keselamatan yang sangat mahal, yang hanya bisa kita berterima kasih lewat kita pun hidup yang benar. Tapi keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu tidak datang lagi terus menerus. Akan ada waktunya bahwa kesempatan itu selesai Bapak Mama. Karena itu ketika Tuhan datang kembali, dia tidak lagi datang sebagai juru selamat, tetapi sebagai hakim yang menghakimi kita menurut perbuatan kita. Dia melihat dengan benar-benar, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya, semuanya kentara. Ya, kita mau kita mau mengelak bilang Tuhan selama ini saya sonde bikin ini. Kita mau kasih semacam alasan bahwa Tuhan saya bikin begini karena begini. Tidak ada. Ya, apa yang salah itu salah dan yang benar akan dibenarkan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, pesan firman Tuhan mau bilang bertobat. Bertobatlah. Ketika masih ada kesempatan diberikan kepada kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Hari ini kita masih duduk bertegur sapa. Kita tahu hari esok ini seperti apa. Ya, kita tidak bisa memiliki kita pun hidup. Waktu detik demi detik itu tidak ada dalam tangan kita. Karena itu semuanya ada di tangan Tuhan. Karena itu Bapak Mama, kesempatan yang Tuhan kasih, pergunakanlah dengan baik. Hiduplah dengan baik. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan, jangan keraskan kita punya hati, tapi kita baharui terus. Tuhan sudah baharui kita punya hati, kita terus kasih kita punya hati ini kepada Tuhan. Bapak Mama, kita di minggu-minggu Advent. Minggu Advent ini minggu di mana kita merenungkan kita pun dosa, dan kita mempersiapkan kita punya hati. Kita bertobat sungguh-sungguh supaya ketika hari Natal benar-benar kita punya hati telah siap. Jadi tidak persiapan yang sia-sia, bukan persiapan-persiapan yang aneh-aneh, tapi mempersiapkan kita pun diri sebagai tempat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kadang kita pun perayaan Natal ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita pun diri sendiri. Kemarin saya bilang di majelis bahwa hari raya perayaan ini kita pun momen atau Tuhan pun momen. Tapi kita bikin seolah-olah bahwa ini kita pun momen. Kita mau bikin yang luar biasa heboh. Kita mau bikin sesuatu yang luar biasa. Padahal Tuhan datang dalam kesederhanaan. Karena itu Bapak Mama, tahun ini kita mengubah semuanya. Kita Natal dengan ada aksi sosial. Kita memberikan kebaikan bagi orang-orang di sekitar kita. Supaya kita benar-benar mempersiapkan itu dengan baik Bapak Mama. Natal yang hanya kita sukacita, sukaria, bakar petasan, putar lagu, minum mabok, dan lain sebagainya, kita hentikan. Tapi kita melakukan suatu kepedulian. Dan jangan sampai kita punya ibadah syukur, kita fokuskan untuk siap makan minum yang banyak, siap makan minum yang heboh-heboh, tapi terus kita bakal lari satu dengan yang lain karena persiapan. Gitu ya, ada masak satu son datang, kita mulai mabulut bengkok-bengkok. Ih, kok ini satu son datang kerja, kok kita sayang kerja. Nah, siapa? Ini kita mau siap apa? Gitu ya. Kita pun ibadah yang harusnya tenang-tenang, tapi karena kita subakalai hati son damai sejahtera. Kita baliat suson batogor lai. Ada duduk basamping juson senyum.
begitu ya. Karena kita suka kalahin. Nah, karena itu lebih baik saya bilang bahwa kita persiapan kita pun diri. Ini Natal, ini bukan kita pun momen. Jadi kita jangan pikas tunjuk kita pun hebat di situ. Jangan pikas tunjuk kita pun kesombongan di situ. Karena Tuhan yang lebih, bukan kita. Gitu ya, lebih baik kita pakai kita pun diri, pakai kita pun waktu untuk benar-benar berubah, bertobat sungguh-sungguh dan melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan yang hangat bagi kita Bap Mama. Selama minggu Advent kita mempersiapkan diri dengan baik sehingga waktu Natal benar-benar kita siap, kita bersuka cita, kita menyambut kedatangan Tuhan dengan hati baru, hidup baru, dengan segala sesuatu yang lebih layak untuk Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.